Ganja itu termasuk dalam golongan satu, tidak boleh dikonsumsi, dimiliki, apalagi diperjualbelikan begitu. Tapi kembali lagi, kondisinya sekarang adalah ada seseorang yang mencoba mengobati istrinya dengan cara yang ia tahu. Ya, kebetulan ia jatuh pada tanaman ganja tadi. Dan ia lakukan ini demi istrinya, tidak dikonsumsi sendiri. Sejauh ini tidak terbukti dikonsumsi sendiri, betul Pak Sulis ya? Tidak dikonsumsi sendiri dan akhirnya ia tertangkap dan harus menjalani hukuman, bahkan sampai terancam hukuman seumur hidup. Mas Yohan, Anda melihatnya bagaimana? Memang tentunya ganja ini tidak boleh beredar di seluruh tanah Indonesia ini. Tapi dalam kasus ini ada sisi kemanusiaan yang selalu dari sejak kemarin dikatakan adalah ia hanya mencoba membantu istrinya. Betul. Apakah ini bisa menjadi pertimbangan menurut Anda? Saya pikir semestinya iya. Kenapa saya pikir demikian? Karena menurut saya penghentian penyidikan untuk alasan kemanusiaan itu sangat mungkin. Dan ini sebenarnya menurut saya paling tidak ini adalah kesempatan besar untuk BNN untuk menunjukkan wajahnya yang lain. Tapi apa tidak mengorbankan perlawanan terhadap narkoba itu sendiri? Saya pikir enggak. Saya pikir justru ini sebenarnya memberikan fulfillment atau pemenuhan terhadap hak atas kesehatan itu. Jadi saya pikir justru mengapa tidak sih mendorong riset melalui ini. Kemudian karena memang terlihat polos, begini, pembuktiannya sederhana. Pak Fidelis itu datang ke BNNK. Menanyakan untuk berkonsultasi dengan BNN Kabupaten Sanggau, apakah yang saya lakukan ini salah atau betul, dan bagaimana teman-teman BNN dapat menaungi hal ini. Kemudian respon BNN dalam hal ini adalah menegakkan hukum. Saya pikir mestinya niat baik itu direspon dengan baik juga oleh BNN. Bahwa orang ini hanya orang yang ingin menolong istri, dan oleh itu mari kita respon baik-baik. Bukan meneruskan proses pidana seperti ini. Jadi menurut Anda karena dia yang maju sehingga seharusnya ada tanggapan yang berbeda begitu? Betul. Pak Yohan. Bagaimana Pak Sulis? Baik, silahkan. Itu kemukakan itu di fakta-fakta persidangan nanti di persidangan itu kan menjadi fakta-fakta persidangan dan itu akan dinilai oleh majelis hakim. Coba kita konteksnya pada bahwa konstruksi hukumnya bahwa dia melakukan penanaman, pemeliharaan tanpa hak dan secara melawan hukum. Karena sudah dikasih tahu bahwa itu barang dilarang, tidak boleh. Tetapi dengan alasan dia untuk penguatan, silakan. Itu nanti itu kepentingannya untuk di persidangannya. Tetapi dalam formulasi pasal sangkaannya bahwa menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyimpan, itu adalah perbuatan pidana. Jadi sebenarnya sudah sangat jelas begitu Mas Yohan. Tapi kembali lagi kita lihat lagi ini dengan alasan kemanusiaan. Masih bisakah secara hukum menurut Anda? Itu tadi idealnya mungkin menurut Anda seharusnya melihat fakta tersebut. Tapi bisakah secara hukum, kalau tadi Pak Sulis mengatakan hukumnya sudah jelas, inilah yang akan ditegakkan begitu. Makanya tidak akan ke kiri atau ke kanan. Saya sedikit menambahkan sebelum ke Mas Johan. Kalau kondisi seperti ini di-excuse ya, apa jadinya kalau nanti setiap orang yang menanam ganja di berbagai tempat di seluruh Indonesia ini, terus kemudian ketika itu ditangkap, excuse-nya seperti itu, ini untuk pengobatan. Bagaimana Mas Yohan? Pertama, ini bukan alasan. Jadi kenapa saya bilang bukan alasan? Karena keluarga Pak Fidelis sudah mencoba melakukan pengobatan konvensional, sudah pergi ke berbagai dokter, paling tidak di Kalimantan Barat, hingga akhirnya solusi ini yang dipilih oleh keluarga. Nah, kemudian oleh pertanyaan Pak Sulis tadi soal bagaimana jika nanti Indonesia menanam ganja. Ya, pertama satu bahwa konteksnya di Indonesia memang ganja masih ada di mana-mana dan teman-teman pemberantasan di BNN selalu melakukan ini tiap tahun untuk memberantas tanaman ganja di berbagai daerah. Tapi kemudian yang kedua adalah bahwa untuk persoalan pidana kita tidak bisa melihatnya seperti itu. Persoalan pidana itu individu per individu atau case by case. Dan kasus ini kita bisa lihat bahwa paling tidak ada alasan manusia yang sangat besar di balik ini semua. Kemudian untuk paling tidak kesempatan hukumnya, saya pikir ada beberapa kesempatan. Yang pertama adalah soal bela diri. Jadi apa yang dilakukan Pak Fidelis ini semata-mata untuk membela diri istrinya dan keluarganya. Dan itu ada di KUHP. Saya pikir itu alasan yang cukup baik. Kemudian yang berikutnya adalah soal melawan hukum. Konteksnya apakah betul-betul yang dilakukan ini benar ingin merusak hukum atau melawan hukum, atau sebenarnya lagi-lagi tadi ini cuma seorang suami yang ingin menolong istrinya. Saya pikir itu patut diperhitungkan dengan baik oleh majelis hakim. Oke, dokter, Anda ingin menambahkan? Jadi begini ya, ada golongan obat yang sudah bisa sebagai untuk menghilangkan gejala, golongan narkotik ya. Contohnya petidin, ya. Ini termasuk narkotik, mungkin Pak Sulis bisa tahu ya. Tapi sudah resmi bisa digunakan untuk medis. Ya.
Ya, tapi ada aturannya, mengacu ke undang-undang narkotik ya. Mulai dari distribusi obat itu bahan bakunya, sampai produksinya, sampai penggunaannya, sampai masuk ke pasiennya. Contohnya, penggunaan untuk yang namanya sakit hebat tidak tertolong dengan obat lain bisa diberikan petidin. Namun yang namanya ampulnya ya itu pun saja harus diserahkan kembali. Jadi pengawasannya sangat ketat. Dan yang namanya importirnya itu ditunjuk salah satu BUMN ya. Jadi betul-betul sangat ketat. Jadi ada pembuktian ilmiah narkotik juga bisa salah satu untuk menghilangkan rasa sakit hebat, tapi bukan menyembuhkan. Berarti ada alternatifnya yang legal begitu. Ada. Mas Yohan, Anda kurang setuju dengan ini? Saya pikir bukan itu maksudnya Pak Dokter. Maksudnya adalah bahwa ada obat lain yang meredakan gejala dan diatur secara legal. Dan saya pikir itulah mekanisme yang harus ditiru untuk persoalan ganja. Petidin, efedrin, dextrometorphan. Ini kan obat-obat yang umum ditemukan di masyarakat dan ini memang narkotika golongan 2, golongan 3. Nah, ketika distribusinya, produksinya memang diawasi dan diatur oleh negara, jadinya kemudian suasana menjadi lebih baik gitu. Karena emang negara jelas begitu penggunaannya dan Nah, peredarannya. bedanya sama ganja untuk hari ini setidaknya, ini kan di black market, di pasar gelap. Jadi kita betul-betul tidak bisa tahu ini dosisnya benar apa enggak, dosisnya tepat atau tidak. Nah, begitu saya sih menyarankan kalau memang buka pintu riset dan terbukti, negara datang akuisisi sistemnya. Tapi selama undang-undangnya begitu, bagaimanapun juga memang BNN harus melakukan apa yang diamanatkan undang-undang, benar begitu. Sehingga kalaupun ada apa itu tadi bahwa ada masuk ke ranah itu tadi legal tapi diatur oleh negara, sampai saat ini memang tidak bisa dilakukan, Pak Sulis. Konteksnya itu kan pemerintah juga akan melihat seberapa besar sih kemanfaatannya, seberapa besar sih mudaratnya. Kan tidak bisa itu digabung dengan bahwa itu menjadi akan bermanfaat semua. Hitung-hitungan ya, angka hitung-hitungannya, mudaratnya mungkin jauh lebih besar dari kemanfaatannya itu. Mengapa pemerintah mengambil sikap bahwa itu memang harus dilarang. Sampai dengan saat itu sikap pemerintah itu adalah bahwa ganja itu mudaratnya jauh lebih besar. Karena sudah terbukti lah, orang yang fakta-fakta yang penyalahguna ganja ini sudah berapa puluhan ribu jutaan orang yang tidak produktif akibat mengkonsumsi itu gitu loh. Jadi jangan konstelasi yang seharusnya besar bahwa ganja ini mudaratnya jauh lebih besar, kemudian hanya dengan kasus kecil Pontianak ini kemudian akan digeneralisir bahwa itu memberikan kemanfaatan, kemudian ini dilegalkan, ini di-excuse. Tidak bisa seperti itu, konteksnya konteks negara. Atas alasan itu. Jadi Mas Yohan, bahwa bagaimanapun juga aturannya pada saat ini adalah kondisinya ya memang golongan 1 dilarang untuk penggunaan medis dan lain-lain. Tapi menurut Anda apakah memang dibutuhkan penelitian lebih lanjut atau apa ke depan? Jelas. Jadi kalau kita perhatikan kata-kata Pak Sulis tadi bilang manfaat mudarat mungkin lebih besar mudaratnya. Dari kata mungkin ini sebenarnya kita dengan mudah bisa bilang bahwa yang kita butuhkan sekarang memang riset, memang penelitian untuk mengetahui betul apakah lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Jadi saya pikir itu yang paling penting dilakukan sekarang. Dan sebenarnya hukum kita memberikan kesempatan kalau misalnya ganja bisa saya digolongkan ke golongan 2 atau golongan 3. Ini lagi-lagi sebenarnya bolanya ada di Kemenkes. Kemenkes harus berani juga bermain di sini menurut saya. Kemudian untuk tadi yang kata Pak Sulis kemudian melempar bolanya ke arah penyalahguna ganja menjadi tidak produktif begitu ya. Saya pikir mudahnya begini, 3 presiden Amerika terakhir semuanya mantan pernah punya histori pemakaian ganja. Jadi saya pikir jangan begitu juga justifikasinya. Tapi saya yakin karena mereka berhenti mungkin saja posisi tapi itu bukan karena mereka melanjutkan gitu. Tapi saya yakin semuanya setuju bahwa penyalahgunaan narkoba itu adalah benar-benar harus ditegakkan di Indonesia. Ganja golongan 1 dan golongan lainnya tentunya kita juga ingin lihat BNN juga terus keras terhadap penyalahgunaan narkotika ini. Namun memang harus ada sesuatu penelitian. Mungkin kata kuncinya di situ. Penelitian harus dilakukan. Kembali lagi bukan untuk membenarkan tapi menegaskan mungkin apapun hasil dari penelitian tersebut. Mas Sulis, terima kasih banyak. Dokter terima kasih. Pak Yohan juga terima kasih banyak atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini. Kita akan